Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh hadir dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan mengurapi kita untuk sama-sama kita boleh meninggikan dan memuliakan Dia. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah ini akan kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh sama-sama hadir untuk beribadah kepada Tuhan, karena Engkaulah yang utama dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuja Engkau, memuji Engkau di atas segalanya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan ada dosa dan kesalahan yang selalu menguasai kami. Kiranya Tuhan kuduskan kami, pulihkan kami dan sembuhkan kami. Dan kami juga sadari Tuhan, ada kuasa kegelapan roh jahat yang selalu mengikuti kami, bahkan mengganggu kami dan ingin menjatuhkan kami. Kiranya Tuhan patahkan dan usir semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati Guru Injil Suwani yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang melayani dan setiap kami yang hadir. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Dia, karena berkat kemurahan Tuhan itu sangat dahsyat di dalam hidup kita. Tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan pasti merasakan kebaikan Tuhan selalu menghampiri kita dengan dahsyat. Mari kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik
Bapa di surga, urapilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan segala beban hidup kami. Engkau tahu Tuhan segala dosa kami. Engkau tahu Tuhan segala kebelengguan kami Tuhan. Lepaskan kami, bebaskan kami, supaya kami betul-betul hadir di dalam tempat ini bersama dengan Tuhan. Engkau tinggikan, Engkau patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk pujian kami selanjutnya. Kita naikkan pujian ajaib Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama meriahkan pada pagi hari ini dengan pujian kita. Dan ini bisa membuat Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Jangan malu-malu, jangan takut ya. Kita nyanyikan pujian ajaib Kau Tuhan sambil bertepuk tangan. Meriah, ya, semangat. Haleluya Tuhan. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding
kita bersyukur Tuhan bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Hafal nggak? Hafal ya? Ikutin saya aja ya. Kebetulan saya nggak hafal nih. Ya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang sudah diucapkan oleh bapak-bapak gereja kita sampai sekarang. Ya, inilah pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tolong lihat kiri dan kanan aja, lihat gitu ya, pelotot-pelototan ya, sambil senyum sendiri ya. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Semu Suwani. Kita akan naikkan pujian bukti kebesaran Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kita. Melalui firman-Nya terus Tuhan berkali kita. Ya, siap kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mengikat dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
Tuhan boleh menjadi pengenapan firman-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur. Bila pada saat hari ini juga Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Buatlah kami peka, buatlah kami mengerti. Kami tahu kami manusia yang berdosa dan dosa kami menghalangi. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan kami, untuk kami boleh melihat firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Kembali di dalam ibadah onsite. Saya nggak tahu sebenarnya istilahnya onsite, online gitu ya. Online ngerti lah, onsite itu apa, nggak gitu paham gitu ya. Tapi kita tahu artinya, oke? Hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema, yaitu hidup yang terus diperbarui. Ya, kita melihat dari Alkitab kita, Efesus pasal 4, ayat 21 sampai ayat 24. Kita lihat Efesus 4 ayat 21 sampai dengan ayat ke-24. Kita akan baca silih berganti ya. Saya dahulu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Di depan dikit aja, nanti ada banyak lagi soalnya ya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hidup yang terus diperbarui. Pertanyaannya, kenapa hidup kita harus terus diperbarui? Karena kita melihat di dalam hidup kita terjadi banyak perubahan ya. Sekeliling kita semuanya berubah. Dan perubahan itu kita membutuhkan proses penyesuaian atau adaptasi. Misalnya Bapak Ibu, di zaman COVID seperti ini, banyak penyesuaian yang kita lakukan ya. Kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita runtuh, soalnya ketularan kalau deket-deket orang takutnya gitu ya. Bercerai kita utuh, kalau kita jaga jarak kita aman ya. Lalu apa misalnya cuci tangan. Kalau dulu anak kecil sering cuci tangan itu kan mama-mamanya ngomel ya. Aduh jangan cuci tangan terus, boros airnya gitu ya. Kita harus hemat air mahal gitu. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu soalnya ya. Sekarang dikit-dikit cuci tangan, sampai anak-anak herannya lihat kita anak-anak, mama ini dikit-dikit suruh cuci tangan, kan aku tadi udah cuci tangan, mas suruh cuci tangan lagi gitu ya. Banyak perubahan yang terjadi. Lalu Bapak Ibu sekarang, di rumah saja zaman kita sekarang. Kalau zaman dulu, ayo keluar gitu ya sebelum COVID. Ngapain kamu di kamar aja, berdiam aja, cuma nonton TV main game. Keluar tuh gaul sama teman-teman, main di luar. Sekarang, jangan main di luar dulu ya. Tahan diri deh di rumah aja gitu ya. Dikasih iPad, dikasih TV, ini nonton ini gitu. Kalau sekolah sudah selesai biar gak bosen, disuruh di rumah aja gitu ya Bapak Ibu. Terjadi banyak perubahan. Juga kepada orang tua kita ya, kasihan nih orang tua kita itu udah di rumah, udah gak boleh keluar, mungkin mereka bosen gitu ya, mau melakukan hal apa di rumah. Kalau dulu jangan lupa, kalau setiap Sabtu Minggu, mungkin kita kerja dari Senin sampai Jumat sibuk, kalau weekend kita kunjungi orang tua. Sekarang jadi dilema ya Bapak Ibu, datang orang tua, misalnya yang orang tua rumah berbeda ini, nah kita ini OTG apa enggak? Apa istilahnya? ODP atau OTG? OTG ya. Nah, takut kan gitu. Jadi serba salah Bapak Ibu. Inilah hal-hal yang kita jumpai, terlalu banyak perubahan begitu cepat di dalam kehidupan kita. Ini foto apa? Komsel ya. Siapa yang mukanya ada di sana? Ini komsel Bapak Ibu sebelum COVID. Ya, foto yang kiri kita komsel, kita bisa berkumpul, kita bisa nyanyi-nyanyi bersama. Sekarang setelah zaman COVID, komsel bahkan sampai sekarang ya, meskipun kita udah buka ibadah, komsel masih dilakukan via Zoom. Supaya apa? Untuk menjaga kita nggak terlalu banyak berkumpul ya, berkumpul yang orang banyak, pencegahan. Dan juga demikian ibadah kita. Kalau kita lihat, ruangan dulu full ya, rapat kursinya ya. Kalau kita duduk mungkin gerak gitu ya, sebelah-sebelah nggak bebas gitu. Apalagi kalau kita telat mau masuk kursi susah karena udah penuh. Sekarang mah renggang-renggang Bapak Ibu, kanan kiri depan belakang semuanya jalan bagi kita.
Jadi seisi ruangan cuma bisa sedikit ya. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi dan masih banyak sekali. Istilahnya Bapak Ibu, kalau kayak HP itu ada selalu update gitu. Suatu hari saya buka HP saya, ada aplikasi, ini kenapa nggak bisa dibuka gitu ya. Saya pikir error atau apa, atau HP-nya ngehang atau apa. Ternyata perlu diupdate aplikasi itu ya. Jadi biar nggak lemot, biar nggak macet, saya update aja, langsung lancar sekali ya. Asal Bapak Ibu jangan kita nanti ada yang datang nih ke hamba Tuhan, Ibu istri saya lemot, boleh diupdate enggak gitu ya, tukar tambah gitu. Oh boleh bisa aja Pak ya, bawa istrinya ke depan saya sambil nunggu istrinya diupdate. Silakan Bapak menikmati kopi yang saya suguhkan, kopi sianida Bapak Ibu ya. Hati-hati ya, tidak boleh sembarang kita tukar update semuanya. Kita mau berubah juga, kita harus jeli, kita harus peka, kita harus tahu hal mana yang perlu kita ikuti di dalam perubahan. Karena hidup kita begitu banyak perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Dan oleh karena itu sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus tahu apa saja di dalam diri kita yang perlu diperbarui. Yang pertama kita akan lihat diperbarui secara roh. Efesus 4 ayat 23 mengatakan supaya kamu dibarui di dalam roh. Di dalam roh, karena diri kita terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita akan berhadapan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus dapat melihat siapa Tuhan kita yang sebenarnya, alias kita punya iman ya. Ada pembaruan di dalam roh kita ketika nanti saat kita kembali berhadapan dengan pencipta kita. Adakah iman di dalam diri kita? Berarti tahap yang paling awal adalah ya yang belum Kristen menjadi Kristen. Tentu saja ini adalah langkah awal suatu pembaharuan. Percaya kepada Yesus. Hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus seperti ada jurang ya karena dosa kita. Bagaimana bisa diperbarui kembali karena Yesus. Yesus bahasa asli Yesua, artinya yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat gambar di sini. Ketika kita hubungan manusia dan Tuhan yang semula itu akrab, lalu kita ada terbentang jurang dosa karena dosa yang manusia lakukan. Di sana apa yang dilakukan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Dia turun ke dunia, Dia menjadi manusia, menggantikan hukuman dosa kita. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yesus menjadi suatu karya jembatan gitu ya, seperti penyambung, pendamai kembali hubungan kita dengan Tuhan yang sempat terputus. Disitulah pembaruan terjadi yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Itu tahap awalnya Bapak Ibu. Jadi setiap kita harus melewati tahap ini. Kalau tidak kita akan binasa. Jadi Bapak Ibu kalau sebelum menyeberang salib ya, sebelum salib kita ini tidak bisa akan sampai kepada Tuhan. Tetapi ketika kalau dikatakan berarti orang Kristen posisinya di sana dong ya, di sana setelah salib. Tetapi apakah benar setiap orang Kristen sungguh-sungguh posisinya berada di seberang salib? Karena kita orang Kristen ada juga yang Kristen dari lahir, orang tua kita Kristen. Jadi kita otomatis labelnya Kristen. Waktu umur 17 bikin KTP kita Kristen. Tetapi sungguhkah benar di dalam hati kita ada iman kepada Tuhan? Kita mengakui bahwa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti kalau hanya asal percaya, asal KTP secara Kristen, sebetulnya posisi kita masih di sebelum penyeberangan salib. Jadi Bapak Ibu yang belum Kristen harus menjadi Kristen, yang sudah ngaku Kristen harus benar-benar dipastikan bahwa imannya benar Kristen. Dan bagi kita yang sudah benar-benar Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mentok sampai di sana, tapi kita terus mengembangkan dan memperkuat iman kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya iman gitu ya, sama-sama orang percaya, sama-sama beriman, tetapi bisa jadi ada orang-orang yang kita gampang bimbang dan digoyahkan. Oke? Oh zaman COVID seperti ini, kok lama bener ya? Dikirain 2 bulan, mentok 3 bulan. Ya ini jubile udah mau setahun ya. Ya, iman kita jadi goyang. Tuhan, kenapa? Apakah Engkau ada ya Tuhan? Apa yang sedang Engkau kerjakan? Mulai iman beberapa orang Kristen goyang.
Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan memang adalah hal yang pertama. Tetapi lalu kemudian karena kita tahu asal kita percaya, asal kita punya iman, oke, dikatakan kita masuk surga begitu ya. Tetapi iman setiap orang itu kita tahu tidak sama besarnya atau tidak sama kuatnya begitu ya. Dan kita harus memperbarui secara roh kita, secara iman kita. Bukan berarti iman kita harus selalu baru, selalu ganti kepercayaan begitu. Enggak Bapak Ibu. Melainkan kepercayaan pada Yesus kita kembangkan lebih lagi, lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Selalu diperbarui, selalu diupdate. Supaya jalannya nggak macet, supaya nggak lemot, supaya kita lancar dan makin oke. Bapak Ibu, orang-orang yang sama percaya kepada Kristus, ada yang tegar di dalam pencobaan, ada yang mudah jatuh bangun. Betul? Orang-orang yang sama-sama percaya kepada Yesus, ada yang takut setan, ada yang enggak takut, ya. Bapak Ibu, sekarang nih saya tanya, kalau Bapak Ibu lagi di rumah atau di mana gitu ya, di tempat teman atau apa, tiba-tiba ada orang kerasukan setan di depan saudara, apa yang saudara lakukan? Kabur. Kabur apa? Kita ikut tanding musir setan gitu. Apa Bapak Ibu? Beda-beda pasti jawabannya kan? Ya, kabur aja, panggil Pak Tono aja gitu ya, panggil pendetanya aja. Emang kenapa? Sama-sama kita punya iman loh. Kita bisa sebetulnya untuk juga mengusir karena kita punya iman dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua orang Kristen percaya, gak semua orang Kristen berani, gak semua orang Kristen juga bisa yakin bahwa diri kita bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu, dari contoh-contoh seperti demikian kita bisa melihat sama-sama percaya kepada Kristus, tetapi cara kita di dalam menyikapi kehidupan itu bisa berbeda. Ya, itu pengaruh dari besar kecil iman kita, Bapak Ibu. Jadi kita lihat sini, mungkin Bapak Ibu tanya, oh kalau begitu iman itu ada ukurannya ya? Iya, ya, iman ada ukurannya, ada besar kecilnya. Ketika Yesus katakan di Matius 17 ayat 20, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita akan dapat memindahkan gunung. Seukuran biji sesawi, berarti di sana ada suatu pernyataan ukuran. Iman kita sebesar apa Bapak Ibu? Sebesar biji pepaya, lebih gede itu daripada biji sesawi. Atau biji mangga, lagi musim mangga kan ya. Kita ingat mangga, biji mangga tuh gede gitu ya. Boro-boro dibandingin dengan biji sesawi. Adakah iman kita sebesar itu untuk kita bisa percaya dan yakin atas segala sesuatu dan kokoh menghadapi badai kehidupan ini? Petrus kita tahu orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan pengikut Kristus yang dia, wah benar-benar kalau siapa Tuhan kau akan menangkap Tuhan, bahkan dia menebas pedang gitu ya, telinganya ditebas. Tetapi kita tahu ada masanya, ketika mereka berada di laut dan badai gelombang itu datang dan mereka melihat siapa itu hantu, kirain hantu ya, orang berjalan di atas air kan nggak bisa, ternyata Tuhan ya. Petrus katakan, Tuhan biarlah aku ke sana. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, itu kali ya, takutlah ia dan mulai tenggelam. Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Bukan berarti Petrus nggak percaya loh. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, sama seperti kita orang percaya, ketika kita dirasanya tiupan angin gelombang dunia ini, kita takut dan kita tenggelam. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah kita juga seperti Petrus ya? Contoh misalnya, kalau kita ini di tempat kerja, teman kerja kita curang semua gitu, misalnya korupsi semua, ajak kita juga korupsi. Kita mau nggak? Kita goyang nggak dengan iman kita? Ada gebetan nih, cantik gitu ya, sabar, aduh baik bener, gelis pisan ya. Hidup lagi, ya hidup ya, masa Bapak Ibu mau cari yang nggak hidup gitu. Tetapi dia agama berbeda dan nggak mungkin untuk pindah agama. Saudara mau lanjutkan apa enggak? Anak semata wayang kita sakit sudah lama, kita bawa ke dokter sana sini nggak bisa sembuh. Saudara kita bilang, itu aja loh ada dukun terkenal, hebat, dijamin pasti sembuh. Kita mau apa enggak? Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan badai masalah, apakah iman kita cukup kokoh dan kuat? Itulah kenapa kita perlu terus memperbarui iman kita. Jangan merasa puas, oh kita udah percaya
santai aja nanti aku mati masuk surga. Dan kita nggak peduli sama iman kita. Kita harus tetap perhatikan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, kita lihat di sini ada berbagai pohon. Ini aja 2, anggap aja banyak gitu ya. Sampai situ berbagai jenis pohon dan berbagai jenis juga macam akarnya. Pohon ada yang akarnya di permukaan, ada yang akarnya jauh sampai ke dalam tanah, bukan ya? Kita lihat ketika kira-kira ada musim susah, musim kekeringan, tanah menjadi tandus. Kira-kira pohon mana yang lebih bertahan? Pohon yang akarnya di permukaan atau pohon yang akarnya dalam? Dalam. Kita tahu Bapak Ibu, secara teori kita tahu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika tanah kering dan akar itu juga ikut kering, gak ada air, gampang dicabut, atau mungkin pohon yang gak kuat istilahnya ketempa angin yang besar itu juga bisa roboh. Ketika kita umpamakan tanah kering dengan kehidupan dunia kita, dunia yang makin susah, makin gersang istilahnya, makin kering karena dosa. Dan pohon itu bagaikan kita ya. Setiap pohon berbeda, kita juga berbeda-beda. Akar bagaikan iman kita. Kita punya iman yang berbeda-beda juga dalamnya gitu. Bapak Ibu, ketika iman kita cetek, ketika iman kita hanya di permukaan, tidak terus diperbaharui alias tidak tertanam jauh ke dalam tanah, kita akan lebih mudah tercabut. Itulah kenapa kita harus terus memperbarui dan memperkuat iman kita. Zaman kita makin berlalu dengan banyak hal yang makin terjadi. Firman Tuhan katakan akan semakin banyak terjadi dosa, akan semakin banyak terjadi hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Hal yang dosa sama nggak dosa itu bisa rancu, bisa kita nggak bedakan. Itu firman Tuhan udah katakan untuk nanti nubuatan ke depannya. Jadi ketika semuanya itu merasa makin kabur di dalam hidup kita, baik atau jahat, benar atau salah, hidup kita akan makin susah. Semua itu akan membuat anak-anak Tuhan terkikis imannya. Bapak Ibu Saudara, pupuk iman kita, perkuat iman kita. Tentara harus rajin berlatih bukan? Meskipun mereka tidak tahu kapan musuh itu akan benar-benar datang menyerang. Oleh karena itu janganlah kita ragu mencari Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah dan doa kita. Jangan meninggalkan untuk semua kegiatan-kegiatan rohani yang dapat memperkuat dan memperkokoh iman kita. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita ini sebenarnya masih bayi. Kita hanya suka susu, bukan makanan keras. Bagaimana kita ini bisa kuat Bapak Ibu? Apakah kita puas hanya dengan iman kita yang ada sampai sekarang ini saja? Seharusnya tidak ya. Seharusnya kita terus meningkatkan iman kita. Biarlah terus kita diperbarui secara iman dan kita akan semakin siap menghadapi gelombang kehidupan dunia. Efesus 4 dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa menurut dan lain sebagainya. Kita melihat di sini. Dengan demikian semua kita bisa mencapai satu kesatuan di dalam iman yang sama dan di dalam pengetahuan yang sama akan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita ketemu ada orang kerasukan setan gitu ya, kita nggak kabur, tapi kita sama-sama bersatu di dalam iman yang sama. Kita mengusir setan tersebut. Saat kita berada sama-sama di dalam ada ajaran sesat misalnya ya, mau saksi Yehova, mau apa di Kerawang ini kan juga ada Bapak Ibu. Dan kita tidak akan menjadi gemetar dan bingung karena kita sudah punya suatu pengetahuan akan Allah yang sama, yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ada corona Bapak Ibu dan gereja itu tutup sementara, jemaat gak pada hilang kocar kacir, tetapi tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dimanapun mereka berada. Yang gak bisa datang ke gereja tetap sungguh-sungguh di dalam online di rumah ya. Baru corona Bapak Ibu yang datang ya, belum antikris atau apalagi yang lain yang lebih serem Bapak Ibu. Corona pun yang kecil gak kelihatan kalau dibilang bisa mengkocar kacirkan iman anak-anak Tuhan. Itulah kenapa hidup kita harus terus diperbarui. Kita baca sama-sama dari Mazmur 51 ayat 12, 1, 2, 3.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Biarlah iman kita makin teguh dan makin diperbarui Tuhan dari hari lepas hari. Kita lihat yang kedua, diperbarui secara pikiran, ya. Kembali dalam Efesus pasal 4 mengingatkan kita bahwa tidak hanya iman kita yang terus diperbarui, tetapi juga biarlah pikiran kita, cara pandang kita boleh makin sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta kita. Jangan sampai kita punya iman buta, Bapak Ibu. Wah, iman saya besar tapi iman saya buta, kayak cinta buta gitu ya. Cintanya besar tapi kadang jadi tingkah lakunya over atau bahkan ngawur begitu, tidak sesuai. Bapak Ibu, kita nggak mau iman kita seperti demikian. Tentu saja akan timpang jika kita punya iman besar tetapi kelakuan kita atau emosi kita tidak ada suatu pengendalian, tidak terkontrol. Pikiran kita semuanya semau kita sendiri, pikiran kita tidak sesuai dengan Tuhan Pencipta kita. Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus mengekang, ya, kita harus berpikir, punya cara pikir dan pandang sesuai dengan Kristus. Kita memang bergerak sesuai dengan arus dunia ini, bukan karena kita tinggal di dunia, tetapi biarlah kita juga sejalan dengan Tuhan dan tidak bertentangan dengan Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kata berubahlah, kalau kita lihat di sini asal katanya metamorfosis, makanya kita tahu metamorfosis, ya, menjelma atau transmutasi. So ini kata ini digunakan untuk seperti ulat menjadi kupu-kupu atau kecebong menjadi kata. Bapak Ibu, di sini kita lihat ulat itu hanya punya satu dunia, ya, dunia istilahnya dia terbatas di daratan, nemplok gitu, mau sama daun, mau sama pohon, mau sama tanah gitu ya. Tetapi kupu-kupu dia melintasi batas karena dia bisa terbang. Itu kalau dia sudah bertransmutasi. Kita lihat kecebong, dunianya cuma satu di air, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu yang main kecebong? Sekarang jarang lihat kecebong, ya. Saya waktu kecil termasuk masih anak yang suka main kecebong, Bapak Ibu. Ya, seneng di sawah nangkepin kecebong. Kecebong hidupnya di air. Ketika pindahkan kering itu mati. Tetapi ketika dia bermutasi menjadi kata, dia bisa hidup di dua dunia, di darat dan di air. Ya, namanya juga makhluk amfibi. Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita ini memang hidup di dunia ini, betul? Kita memang punya pemikiran seperti dunia karena kita lahir di sini, kita dibentuk, kita dididik di dunia ini, kita punya pemikiran yang searus dengan dunia. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita ini juga berasal dari Tuhan dan suatu saat kita juga akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu pikiran kita nggak boleh terkotak cuma pemikiran dunia, Bapak Ibu. Kita juga harus punya pikir dan cara pandangnya Tuhan. Ya, jadi kedua ini menjadi satu melengkapi. Ketika kita hidup di dunia dan berpikir seperti di dunia, kita punya saringannya, punya patokannya yang benar, yaitu cara pikir dan cara pandang Tuhan. Apakah yang kita lakukan menurut dunia ini betul atau salah? Itu yang memperbarui kita, yang menjadi saringan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan agar kita diperbarui secara pikiran yang boleh sesuai dengan Kristus? Mahatma Gandhi dia berkata, seseorang tidak lain merupakan produk dari pemikirannya. Apa yang dipikirkannya membuat ia menjadi seperti yang dipikirkan itu. Betul? Kalau seseorang berpikiran demikian, dia bisa bertingkah laku sesuai dengan pemikirannya, bukan? Ya. Jadi kalau kita mau pikiran dan cara pandang kita sama seperti dengan Kristus, otomatis kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Kristus. Seperti apa pemikiran Kristus? Kalau ada kasus A, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Kalau ada kasus B, apa yang kira-kira Yesus lakukan? Buka Alkitab, cari dan bandingkan. Ya. Kalau ada kasus orang minta disembuhkan pada hari Sabat, bertentangan dengan ajaran para orang Taurat dan ahli Farisi dan juga dunia, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Jika ada perempuan yang didapati kedapatan berzina, dia ditangkap dan berarti harus
dihukum rajam sesuai dengan tradisi zaman mereka pada waktu itu. Kira-kira apa yang akan Yesus lakukan dan kenapa Yesus melakukan itu? Bapak Ibu, kalau kita menangkap pencuri di toko kita, ya, kita tangkap. Zaman susah corona begini, buruk-buruk di toko kita masih dicuri ya. Kesel kan hati kita ya. Bapak Ibu, saat kita tahu dia orang yang korban PHK di dalam masa corona, anaknya 5 kecil-kecil, dan dia bingung harus bagaimana memenuhi makanan anaknya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita mau kasih dia ke polisi nggak? Ada orang Bapak Ibu yang tingkah lakunya jelek. Dia mau masuk gereja kita nih. Image gereja kita juga bisa jadi jelek loh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menerima jiwa yang baru ini? Kita kasih masuk gereja apa enggak? Cari tahu dari Alkitab, baca dan renungkan serta bandingkan. Bandingkan pemikiran Yesus dan juga cara pandang Yesus, bagaimana pemikiran juga cara pandang dunia ini. Apakah dua hal itu mana yang bisa sejalan, mana yang bisa bertentangan? Baru kita bisa berpikir melihat dari sudut pandang Yesus yang mungkin jauh berbeda dengan pemikiran kita manusia yang berdosa. Dari sanalah baru pikiran kita bisa terus diperbarui sesuai dengan pemikiran Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, terus hamba Tuhan suka ingatkan ya, makanya baca firman, saat teduh, ada grup BAS, grup tekad gitu ya. BAS baca Alkitab tiap hari. Siapa yang belum bergabung? Lapor itu ke Pak Tono atau ke aku atau ke siapa untuk bisa digabungkan juga di dalam bacaan Alkitab Bapak Ibu. Saya bersyukur saya pegang yang ibu-ibu gitu ya, rajin gitu. Bahkan jatahnya hari ini baca ini, udah bacanya udah bablas gitu. Karena misalnya satu pasal kurang, dia baca sendiri berapa pasal. Rajin-rajin Bapak Ibu ya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu, penting di dalam kita untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Jangan sampai nggak baca atau aku udah pernah baca kok Alkitab, aku sekali kuliah itu udah pernah baca, aku udah tahu ceritanya dari kecil juga aku sekolah minggu. Bapak Ibu, benarkah kalau kita sudah baca Alkitab sekali utuh atau kita udah dari kecil sekolah minggu kita tahu hafal cerita-cerita Alkitab, pelajaran agama kita di sekolah nilainya 100 begitu ya? Apakah sampai di situ dan tidak perlu untuk kita belajar firman? Sedangkan kalau kita baca satu perikop yang sama, itu kita bisa dapat makna yang berbeda. Betul? Kadang ayat-ayat yang diucapkan, dikhotbahkan oleh pengkhotbah itu kira-kira kayak itu aja ya, sama ya. Ayat saya ini mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu, pernah dengar dari pendeta yang lain. Tetapi isi penguraiannya bisa berbeda. Karena tergantung bagaimana Tuhan dan Roh Kudus menanamkan kepada kita pada waktu itu pesannya apa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar firman Tuhan harus terus dilakukan, terus menerus kita gali firman itu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin tahu kehendak Tuhan. Bagaimana cara pikir Tuhan terhadap sesuatu. Kalau kita nggak belajar dari firman, nggak lihat kalau kasus ini Tuhan lakukan apa, kasus B Tuhan lakukan apa, bagaimana kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu remaja belajar gitu dari Paulus ya, dalam 2 Timotius pasal 4, judul perikop ini pesan terakhir. Aduh, serem banget pesan terakhir, karena memang ini hari-hari terakhir Paulus Bapak Ibu di dalam penjara, di dalam tahanan ya. Dan di ayat 13 dikatakan Paulus masih ketika menulis surat, dia mengatakan, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Paulus masih bilang, kalau ke sini tolong bawa itu perkamen-perkamen. Aku mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu kan dulu bentuknya nggak Alkitab ya, belum bentuk Alkitab kayak kita sekarang. Bentuknya seperti itu, perkamen atau gulungan, scroll begitu. Kita lihat Paulus yang dari kecil sudah dididik Taurat demikian bagus. Dia punya pengetahuan firman Tuhan yang baik. Tetapi di ujung hidupnya sampai akhir hidupnya dia mau terus belajar, terus diperbarui dari firman. Gak ada kata berhenti untuk dia belajar dan mencari tahu apa yang menjadi cara pandang dan pikir Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Paulus sampai titik akhir kehidupannya, dia mau terus diperbarui di dalam pikiran. Bagaimana dengan kita?
Ya, biarlah kita terus mau diperbarui, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kita makin tahu cara berpikir dan cara pandang Tuhan yang bisa kita terapkan. Francis Bacon, dia mengatakan pengetahuan yang sedikit adalah sangat apa? Berbahaya, ya. Karena itu membuat kita berpikiran sempit, membuat kita berpikir saya ini yang benar, saya udah punya pengetahuan kok, orang lain salah. Tetapi pengetahuan kita nggak mau ditambah lagi. Kita nggak mau cara pandang kita, pemikiran kita nggak mau diperbarui lagi. Kita anggap diri kita sudah sempurna. Di sanalah Bapak Ibu, itulah awal untuk bisa jadi kejatuhan kita. Ya, kita harus melihat segala sesuatunya dari semua sudut pandang, terutama dari sudut pandang Tuhan. Kita tahu IO, event organizer, ya. Mungkin kita sering pakai kalau acara kawinan atau ulang tahun atau acara-acara besar gitu ya. Bapak Ibu, kita tahu IO itu merencanakan segala sesuatu dan dia juga merencanakan berbagai planning nih. Nanti kalau ini gagal ya ada plan A. Kalau ini gagal ada hambatan ini, kita terapkan plan B. Misalnya nih, IO wedding, mau pesta kebun. Sekarang kan udah mulai musim hujan nih. Nanti gimana kalau wedding itu di kolam renang di kebunnya hujan? Nah, kita ada plan berikutnya, begitu ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan adalah IO kita yang sejati. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan itu sudah merencanakan dan mengatur segala sesuatu, bukan hanya plan A, plan B kalau ini terjadi halangan. Enggak, karena IO itu enggak maha tahu. Dia punya banyak planning. Sedangkan Tuhan itu maha tahu. Dia tahu pasti apa yang akan terjadi nih, nanti akan ada halangan apa. Jadi dia sudah menyediakan solusi bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, baik bagi kita jika kita bisa melihat dari cara pandang dan pemikiran Tuhan dan tidak terkotak sempit hanya pemikiran kita sebagai manusia. Ada seorang remaja yang bernama Jason, tapi bukan Jason ini, bukan Jason itu, bukan ya. Jason yang benar-benar dunia barat ini, Jason bule gitu ya. Dia sedang jalan-jalan sama teman-temannya remaja. Satu geng, yuk satu mobil kita pergi jalan-jalan ke New York Bapak Ibu. Dan di sana suatu sore ia dan teman-temannya menumpang taksi menuju Empire State Building gitu ya. Ketika Jason di dalam taksi dia lihat, di sini teh luar negeri, tapi maksudnya New York maju katanya ya, tetapi ruwet gitu loh. Dia nggak suka istilahnya lalu lintasnya. Menurut dia itu berantakan. Menurut dia heran kenapa kota yang sebagus ini tidak diatur begitu Bapak Ibu. Dan ketika dia sampai ke bangunan itu ya, State Building itu mereka pergi ke paling atas dan di dek atas dari mereka bisa melihat ke bawah gitu ke kota New York. Dan ketika Jason melihat, wow, sungguh indah. Sungguh sebetulnya kota ini sudah tertata dengan rapi. Sudah maksudnya kota yang terkotak-kotak yang dari awal mungkin tersetting dengan bagus. Tetapi kenapa ya waktu aku di bawah tuh nggak kelihatan gitu ya. Waktu tadi naik taksi kelihatannya berantakan. Ternyata dari atas sini semua terlihat sudah diatur dengan sangat bagus. Bapak Ibu, kita manusia seringkali lihat kayak Jason dari bawah taksi. Dari bawah semuanya ruwet. Ini itu kita nggak suka, ini itu berantakan. Tetapi marilah kita mengarahkan cara pandang dan pemikiran kita ke atas. Mencari cara pandang pemikiran Tuhan. Kira-kira Tuhan memantau apa semuanya nih. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa semua yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah atur dengan demikian indah. Betul Bapak Ibu, pikiran kita sangat terbatas ya. Seperti sebuah kotak kecil saja. Biarlah pikiran kita terus-menerus diperbarui dengan cara pandang Tuhan. Terakhir kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, seiring berjalannya waktu, ada batas waktu kita di dunia ini. Biarlah roh kita atau iman kita boleh terus makin kokoh di dalam Tuhan. Dan pemikiran kita juga makin diperkenan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita makin terus menerus diperbaharui. Always update gitu ya. Gak lemot, gak macet. Dan semua itu membuat hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Bapa, kami manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Biarlah hidup kami boleh makin diperbarui di dalam Tuhan. Baik di secara roh kami, iman kami boleh makin diperkuat di dalam Engkau. Dan juga secara pikiran kami tidak terkotak dengan pemikiran dunia ini dan pemikiran kami sebagai manusia yang terbatas dan berdosa. Tapi kami boleh melihat cara pandang dan pikir Tuhan, supaya kami boleh hidup di dunia ini, boleh dengan penuh langkah percaya kepadamu kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi berkat. Pimpinlah setiap kehidupan jemaat GKBJ dalam setiap hari mereka. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terus memperbaharui kita, yang mengubah kita, yang menolong kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kita melihat dunia sangat tragis dan keras, ya. Tapi kalau cara berpikir kita terlalu duniawi dan terlalu lemot, maka kita akan selalu berbenturan. Tapi kalau kita hari ini mengubahnya di dalam Kristus, maka kita akan selalu bisa bertahan, sehingga kita akhirnya bisa berakar lebih dalam, membuat kita hidupnya tambah kuat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Dan kita juga sebenarnya hari ini ada memberikan persembahan, ya, tapi diberikan setelah waktu pulang begitu ya. Cuman beberapa minggu ini saya ingat-ingat kok nggak pernah didoakan begitu ya. Jadi hari ini kita akan doakan bersama. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungkin terlalu berat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Kami sudah mempersiapkan persembahan di tangan kami masing-masing yang sudah kami doakan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur bahwa persembahan yang kami berikan ini bukan karena Tuhan kekurangan, tapi Tuhan melihat kami bagaimana kami bersyukur bahwa kami memberikan untuk kemuliaan Tuhan, dan itulah iman kami. Berkati setiap kami yang sudah memberi. Tuhan berkati hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan sertai dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian, ku bawa persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa ya Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata
Minggu depan temanya itu The Right God, The Wrong Way. Ya, silakan datang dan juga ada persembahan syukur dan perpuluhan. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ya. Ibadah online pada minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu hari ini akan dibagikan roti dan anggur ya. Tapi roti dan anggur itu begini Bapak Ibu, pilihan ya. Kalau Bapak Ibu mau ikut ibadah perjamuan kudusnya secara online berarti besok, minggu besok ya. Tapi kalau kita mau ikut ibadah perjamuan kudusnya minggu keempat, jadi Bapak Ibu siapkan itu, simpan sampai minggu yang keempat, begitu ya. Paham ya Bapak Ibu? Pak, kalau saya mau ikut dua-duanya bagaimana? Ya silahkan ya. Terus gimana Pak ini anggur rotinya kalau kurang? Gimana ya? Beli sendiri kali. Ada jual di mana tuh? Metanoia ya. Di Metanoia ya, jual ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, paham ya maksud saya ya. Nah kalau Bapak Ibu mau ikut dua-duanya silahkan. Tapi saya sarankan kita ibadahnya keempat. Ya itu anggur diberikan buat teman-teman atau saudara kita yang ikut ibadah online juga. Oke? Nah setiap Rabu itu akan dibuka kursi registrasi, silakan Bapak Ibu mendaftar. Kalau sudah mendaftar wajib datang ya. Kelihatan tuh ada satu bangku nggak keisi ya, sayang. Jadi buat teman kita yang mau daftar kadang-kadang nggak bisa daftar begitu. Oke, kira-kira demikian ya. Doa Kamis jangan lupa Bapak Ibu selalu, ini bukan doa untuk para pelayan doang loh ya, untuk kita semua yang terpanggil untuk memajukan pekerjaan Tuhan di GKBJ Kerawang. Saudara boleh ikut ambil bagian dalam doa ini. Kurang lebih setengah jam ya. Ada pujian, doa, dan kemudian selesai. Kira-kira demikian. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan membaca visi gereja kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi, segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian banyak bagi Tuhan. Bangsa ini sedang berjuang untuk melewati krisis ekonomi maupun masalah sosial yang sedang terus berdampak Tuhan. Karena banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan keuangan ekonomi mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami baik pusat dan daerah. Mereka berjuang memberikan peluang-peluang yang baik untuk masyarakat Indonesia. Tuhan berkati semua, Tuhan pimpin semua satu persatu sehingga membuat kelegaan bagi bangsa ini untuk melewati segala krisis, segala kesulitan, segala hambatan dan tantangan, dan Tuhan yang terus menyertai. Khususnya untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, peliharalah mereka, keluarga-keluarga, suami, istri dan anak-anak dalam kondisi ini pun sedang menghadapi krisis. Ada terjadi banyak cekcok, konflik, bahkan perselingkuhan di antara mereka, bahkan persoalan-persoalan yang sepele menjadi besar Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Tuhan ampuni dosa mereka, bersihkan mereka semua dari hal-hal kenajisan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk jemaat GKBJ Kerawang.
Tuhan pimpin satu persatu. Mereka tetap semangat, tetap kuat, tetap berjuang di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah patah semangat untuk terus berdoa, membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, baik memuji Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan sertai kami dengan berkat yang berkelimpahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang merosot kerohaniannya Tuhan lepaskan dan bebaskan mereka. Dan Tuhan tolong dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan Tuhan yang terus menyertai kami. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan kasih Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita.